Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menyempurnakan amal soleh kita, bisa hadir di sini di salah satu taman surga Raudhatul Jannah yang disebut oleh Rasulullah. Kita bisa sampai di sini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk kemudian mencari bekal saatnya nanti berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan memuji Allah karena Allah masih memberikan iman Islam kepada kita, masih di dada kita, dan ini sebuah karunia yang tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan terus kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga Allah menguatkan, mengistiqomahkan, memampukan kita semuanya untuk terus mengikuti jalannya Rasulullah, sunnahnya. Karena kita yakin jalan yang dilintas Rasulullah adalah jalan untuk meraih keridhaan Allah. Karena kita yakin jalan sunnah Rasulullah itu adalah menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah mengistiqomahkan kita untuk terus berada di atas sunnahnya. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, alhamdulillah, perdana dari setelah Ramadan dan Syawal, tidak ada kata terlambat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal-amal kita semuanya, dan semoga Allah terima terus di bulan-bulan setelah Ramadan amal kita, sehingga kemudian nanti kelak Allah juga menghantarkan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Inilah kemudian kebiasaan para salafus saleh yang selalu menghadirkan sensasi Ramadan, selalu menghadirkan suasana Ramadan, karena memang berbeda Ramadan dengan bulan-bulan lainnya ketika kita beribadah. Benar nggak? Benar kan? Makanya salafus saleh itu selalu berdoa 6 bulan berikutnya itu untuk terus minta diterima, dan 6 bulan setelahnya sensasi Ramadan tetap dihadirkan dengan apa? Allahumma balikna Ramadan. Jadi terus dihadirkan sensasi Ramadan, suasana Ramadan itu di dalam kehidupan 11 bulan setelah Ramadan. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, insya Allah karena ini perdana, saya tidak bahas buku itu, insya Allah pekan depan. Karena di pekan kelima saya diminta lagi, kita akan meneruskan tentang zuhud. Ya, zuhud, buku itu tentang zuhud kita. Zuhud itu saya kasih bocorannya, judulnya kau dekat tapi tidak di hati. Nah, ya, kau ini sopo jadi gitu ya. Nah, jadi kau dekat tapi tidak di dalam hatiku, itu zuhud. Insya Allah pekan depan. Ya, ini biar narik, biar tekonnya cepat, ya. Enggak, artinya biar semangat. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang memaafkan, ya. Karena tadi sebetulnya sudah lewat ya Bu, ini Zulqa'dah ya, sudah masuk bulan haram, bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah itu biasanya kita nyebut. Tetapi tadi bicara bau-baunya Syawal itu masih ada terasa, karena kita baru pertama kali ketemu setelah Ramadan dan Syawal. Oke, ibu-ibu, tentang memaafkan, saya sering mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini darul bala, negeri ujian, betul ya? Negeri ujian. Oke, kalau ujian itu berarti dikasih. Kalau ujian dikasih apa Bu? Anak-anak kalau lagi ujian, masuk ujian dikasih apa? Kasih soal ya, bukan dikasih makan ya. Kalau kasih makan itu halal halal
ya, atau kemudian itu acara makan-makan gitu ya. Nah, karena dikasih soal itu, soalnya itu kadang gampang, kadang sulit. Ya. Allah sudah katakan di dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah sudah bilang, wala nabluukum di dalam surat Al-Baqarah juga, sungguh benar-benar kalian akan aku uji. Dunia ini adalah negeri ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Ad-Dariyat ayat tadi apa surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Oke, ya, jadi seperti itu. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157 itu juga bahwa Allah menegaskan dunia ini, kita ini hidup di dunia untuk diuji. Namanya diuji dikasih soal. Ya, kadang enak, kadang enggak, kadang enak, kadang enggak enak, kadang lapang, kadang sempit, kadang sehat, kadang sakit, kadang di atas, kadang di bawah, tanggal 2, tanggal 6 ujian. Ya. Kadang kita disakiti, kadang tidak sengaja kita menyakiti. Itu semuanya ujian. Dan ujian itu jawabannya hanya ada 2 jawaban benar. Syukur dan sabar. Ketika lapang, syukur. Ketika sempit, sabar. Ketika sehat, bersyukur. Ketika sakit, sabar. Ketika lagi di atas, sukses, bersyukur. Ketika lagi di bawah, kita sabar. Tanggal muda, syukur. Tanggal tua, sabar. Gitu ya. Nah itu. Jadi jawabannya hanya ada 2 ini. Nah, memaafkan ini masuk ke dalam derivasi dari sabar. Ujian kalau senang itu kudu syukur. Ya, kalau senang. Kalau kita harus memaafkan itu berarti ujiannya apa? Kalau lagi kita jawabannya sabar, memaafkan ini masuk dalam golongannya sabar. Nah, kalau kita harus memaafkan, soal ujiannya apa? Disakiti atau dicintai orang? Nah, gitu. Ya, nggak mungkin kan kita dicintai, orang senang sama kita, ngasih uang kita, terus bilang gini, tak maafkan kamu. Nggak pas ya jawabannya. Jadi ketika jawabannya itu memaafkan, itu harus diuji dengan disakiti, dikhianati, diselingkuhi, ya, apa gitu ya, apalagi didustai, dibohongi, gitu kan? Nah, ada ibu-ibu yang tidak tersakiti dalam hidupnya. Nggak usah ngomong ya, saya melihat wajah-wajahnya wajah-wajah terzalimi, gitu ya. Wajah-wajah yang menahan, ngempot, gitu ya. Nggak usah tunjuk tangan, nggak usah curhat di sini ya, kesuwen ya, sudah. Jadi kalau kita disakiti, kalau kita dizalimi, ketika kita dibohongi, dikhianati seperti itu, maka kemudian nanti jawabannya sabar. Salah satu golongan atau derivasi dari sabar itu adalah salah satunya memaafkan. Saya tanya, ini kudu dijawab ya. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Bu, memaafkan itu sulit apa gampang? Katanya memang sepakat sulit. Oke. Apalagi ibu-ibu, gitu ya. Kalau disakiti itu 10 tahun, 15 tahun ingat. Ya, sangat ingat di depan mata kita. Itu hari apa, jam berapa, malam apa, gitu ya. Aku saat itu pakai baju apa, kan gitu. Itu ingat ya. Oke. Kenapa sulit memaafkan? Karena belum tahu ilmunya memaafkan. Bu, kalau ibu harus memaafkan, berarti ibu kan yang disakiti kan? Ibu kan yang dikhianati kan? Ibu yang dibohongi kan? Tapi ibu harus memaafkan. Kenapa kok sulit memaafkan? Karena dalam persepsi kita, ketika kita memaafkan itu ada yang salah. Kita rugi. Enak aja. Aku sing disakiti. Kudu kene memaafkan, sorry.
Kenapa sulit? Karena kita belum tahu ilmunya. Kita ngerasa kalau kemudian kita memaafkan, kita yang rugi, ya kan? Padahal ibu-ibu hari ini datang, alhamdulillah, memaafkan, kita akan tahu, kita akan ngerti ilmunya, bahwa ketika kita memaafkan, kita untung banyak. Maka nanti akan mudah memaafkan. Oke, kenapa memaafkan itu sulit bagi kita? Karena ada miskonsepsi, kesalahan dalam kita memahami kata memaafkan itu. Kesalahan pertama yaitu memaafkan itu harus melupakan. Saya tanya, memaafkan itu harus melupakan enggak? Tidak. Tapi kok nggak iso lagi? Jadi memaafkan itu tidak harus melupakan. Kenapa? Karena ini pekerjaan dua organ yang berbeda. Memaafkan itu adalah amalan hati, melupakan itu adalah kerja otak, memori kita. Jadi sulit Bu, apalagi bagi kita perempuan. Kalau sudah tersakiti, kita ini seperti kaca, gelas-gelas kaca. Kalau sudah mulai retak hati kita, maka sehebat apapun lem yang akan menyambung kaca itu, tetap masih ada bekasnya. Benar enggak? Benar kan? Nah, maka kemudian memaafkan itu tidak harus melupakan, Bu. Yang betul itu, memaafkan itu tidak mengingat-ingat. Ya, beda enggak? Tidak mengingat-ingat sama melupakan. Ayo ini podo itu Siti ya apa sih? Lupa kalau tidak ingat kan berpodo Siti. Kalau lupa itu kayak amnesia, kita lupa, gak ingat belas. Tapi kalau tidak diingat-ingat, kita ingat tapi tidak berusaha untuk mengingat-ingat. Kalau kita kemudian melupakan, dikhianati, diselingkuhi sama pasangan kita, kata suaminya, bojoku amnesia lali deh, tak selingkuh, biasa ini, kan gitu. Tidak. Aku ingat Mas, kamu telah menyakiti aku, mengkhianati aku, tapi aku maafkan. Jadi bukan kemudian lupa, tetapi tidak diingat-ingat. Nabi Muhammad SAW sekelas Nabi, ketika Hindun masuk Islam, nanti Hindun? Nah, Hindun itu yang nyuruh Wasi, seorang budak, suruh membunuh Hamzah pamannya. Lalu kemudian setelah terbunuh, kemudian Hindun, kemudian merogoh jantung, lalu kemudian memakannya. Saat Hindun masuk Islam, Nabi itu langsung teringat saat kemudian, tapi nggak terlalu diingat-ingat enggak ketika melihat, terus sempat begini. Teringat saat kemudian makan jantung pamannya. Jadi kan itu ingat. Jadi nggak lupa. Lupa itu kalau lupa belas itu ya amnesia. Ya? Seperti itu. Jadi tidak diingat-ingat yang betul itu. Oke, ya. Ini pertama. Ini kita harus tahu dulu kesalahan kita supaya kita mudah memaafkan. Jadi tidak harus lupa, ya. Ingat tapi nggak usah diingat-ingat. Yang kedua, memaafkan itu yang kesalahan ini ya. Memaafkan itu bukan simbol kelemahan. Seringkali ojo mbok maafke kok kaya wong lemah ae. Dili-dili mbok maafke. Dek sing salah maafke. Gampang maafkan kamu iki kaya wong lemah ae. Memaafkan bukan simbol kelemahan, tetapi yang benar memaafkan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang jiwanya besar, yang hatinya luar biasa. Jadi kita kalau bisa memaafkan itu luar biasa Bu kita itu. Orang kuat itu bukan orang yang kemudian menang dalam pertarungan, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Pengennya nggak memaafkan karena terlalu sakit, sakitnya itu menghujam, sakitnya tuh di sini. Itu kan nggak bisa menahan nafsunya, kan gitu. Itu berarti dia masih belum bisa memerangi hawa nafsunya. Orang kuat itu orang yang mampu menahan, hawa nafsunya. Jiwanya besar, hatinya luar biasa bersih. Itu yang kedua. Jadi bukan simbol kelemahan. Gak bisa aku yang memaafkan darahnya kayak orang lemah. Aku gak maafkan.
Bukan. Oke. Yang ketiga, kesalahan miskonsepsi dalam kita memahami kata memaafkan itu bukan bersifat tidak adil. Ojo mbok maafkan, dia salah, harus dihukum. Yang memaafkan itu berarti kamu tidak adil. No, bukan. Bukan kemudian ketika memaafkan kita tidak bersifat tidak adil. Karena tidak adil itu adalah ketika dia harus dihukum itu hadiah. Tetapi memaafkan itu adalah sifat terpuji, sifat mulia, sifat yang tidak banyak orang memilikinya. Ya, jadi tidak adil itu memang dihukum ya hadiah, tetapi ketika kita memaafkan itu adalah memaafkan itu sifat yang mulia, ihsan. Oke, ya. Pernah melihat YouTube yang anaknya ternyata itu orang Thailand, bapaknya itu ada di Amerika, anaknya dibunuh oleh salah satu ya anak jalanan gitu, kulit hitam. Nah, lalu di pengadilan orang tuanya memaafkan seseorang yang telah membunuh anaknya. Pernah lihat? Nah, jadi kalau dihukum semua seisi ruangan pengadilan itu menangis karena jiwa besar seorang ayah ini memaafkan. Seperti itu. Jadi inilah memaafkan itu bukan kita bersifat tidak adil, tetapi memaafkan itu ini dua hal yang berbeda. Seperti itu. Silahkan kalau memang mau dihukum, tetapi aku sudah memaafkan. Seperti itu. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Oke. Kemudian yang berikutnya kesalahan dalam mempersepsikan kata memaafkan itu sehingga kita berat untuk memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti kita menyetujui pelaku melakukan kesalahan. Akan tetapi memaafkan itu adalah karena kita ingin meraih derajat yang mulia di sisi Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk memaafkan. Ya, jadi seperti itu. Memaafkan itu hak kita yang disakiti untuk tidak memberi maaf. Di dalam agama kita, ketika ada orang yang zalim kepada diri kita, maka bisa dibalas. Bisa. Tetapi harus setimpal. Tidak boleh melebihi apa yang kemudian dia lakukan kepada kita. Ketika ada orang misalkan ya, mukulnya itu ninju misalkan ya, moro-moro ninju. Gitu ya, mata kita tinju, maka dia boleh dibalas dengan tinjuan. Tetapi tinjuannya kalau dia sekali, kita harus sekali. Kemudian tekanan meninjunya, kekuatannya itu harus sama. Emang ibu harus mikir-mikir dulu itu tinju terus kira-kira ini tekanannya gitu ya, kekuatannya gitu ya. Kan enggak ya, orang marah itu mesti biasanya lebih mantap lagi ninjunya. Iya kan? Nah, akhirnya berbaliklah posisi kita. Yang tadinya kita terzalimi, kita balas dengan kemudian melebihi dari apa yang dia lakukan. Berbalik sekarang kita yang menzalimi dia. Susah kan? Sebetulnya dalam Islam boleh. Gitu. Ketika ada orang bilang ke kita dengan kata-kata kucing gitu ya, misalkan. Nah, misalkan gitu. Terus kita gak terima. Kamu juga kucing kan gitu ya. Ini sudah lebih kan, kamu tambah juga. Nah kan sudah 3 kata. Harusnya kucing kan gitu ya. Gitu. Tapi orang kalau kemudian dibilang kucing, enggak. Nanti yang marah itu disebut dua hewan sekaligus. Gitu ya. Kucing gak apa-apa gitu ya misalkan. Ini gak terima 2 sak kebun binatang disebut semua. Jadi daripada kita menjadi berbalik kita yang menzalimi, maka memaafkan ini adalah solusi perintah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ikut cari di Quran, itu yang diperintahkan oleh Allah itu memaafkan. Bukan minta maaf, bukan minta maaf itu standar, Bu. Salah itu ya memang wajarnya minta maaf, gitu kan? Allah itu tidak ingin kita itu jadi orang yang standar. Quran itu ngajarkan Allah pengen kita itu lebih mulia daripada malaikat. Jadi bukan yang standar. Bukan standar. Kamu yang disakiti, kamu yang beri maaf. Karena Allah pengen kita itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Gitu. Jangan sampai kita seperti binatang ternak, di bawah binatang ternak. Tetapi Allah pengen malaikat itu sudah mulia.
Tetapi Allah menginginkan kita itu, derajat kita itu di atas malaikat. Itulah yang Allah inginkan atas diri kita. Makanya di Quran itu nanti kata memaafkan, maafkanlah, berlapang dadalah, maka kau akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Itu, jadi seperti itu. Kemudian satu lagi, memaafkan itu tidak harus orangnya minta maaf, yang salah minta maaf. Janjane aku ya pengen maafkan, tapi ya tak tunggu-tunggu ya kayak rasa gak salah. Tak tunggu-tunggu ya gak tekoi sudi pegah. Aku memaafkan, gak mau aku maafkan. Ya. Bukan. Jadi memaafkan itu tidak harus nunggu orangnya minta maaf. Tahu salah satu penduduk surga yang disebut oleh Rasulullah 3 kali berturut-turut? Apa amalannya? Memaafkan setiap malam, memaafkan orang-orang yang di pagi hari, siang hari, yang tadi selama pagi hari, siang hari ketemu mungkin menyakiti secara tidak sengaja atau apa, malamnya dia punya kebiasaan memaafkan. Kata Rasulullah 3 kali berturut-turut, orang ini penduduk surga. Habis. Jadi nggak harus nunggu orang yang minta maaf. Capek deh orang yang nyalahin kita nggak ngerasain salah kan gitu. Kita maafkan saja. Ya, jadi seperti itu. Ya, oke. Dan memaafkan itu tidak harus orang-orang, kita itu memaafkan bukan untuk orang-orang terdekat dan orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Seringkali kan kita mudah memaafkan kalau itu orang terdekat, ya bisa tak maafkan gitu. Atau orang yang di atas kita, pimpinan kita, bos kita, ya bisa tak maafkan, ya apa meneh, enggak tak maafkan, ya rugi aku kok nih tak dia apa gitu. Bukan karena dia orang dekat, orang jauh pun kita maafkan. Karena memang kalau disakiti sama orang yang dekat itu walaupun nggak sakit, tapi rasanya itu kayak sakit gitu ya Bu ya. Iya kan? Iya nggak sih? Jangan-jangan saya. Jadi kita kalau misalkan anak kita gini, misalkan, Kak ini, terus mukanya agak yang gimana gitu, kan rasanya ya Allah anakku kok kayak ngono saya, gitu kan? Ya. Tapi kalau orang lain kan, emang gue pikir kan gitu ya, kan artinya nggak begitu sakit. Tapi kalau orang-orang terdekat, meskipun sama memberikan mukanya, ekspresinya, reaksinya itu menyakitkan, tetapi kalau orang-orang dekat yang melakukannya itu lebih sakit gitu rasanya. Ya, suami itu cuman dipanggil nggak dengar gitu, kita biasanya ya Allah, wis peng 5 kan gitu ya. Nah, itu kayak marah gitu ya, mangkal gitu ya. Jadi mood paginya itu agak gimana. Tapi kalau orang lain ya wis gak perlu kan gitu. Tapi kenapa kita tidak kenapa kemudian kita sulit memahami orang-orang terdekat kita gitu. Kita lebih bisa memahami orang lain tapi sulit memahami orang-orang terdekat. Nah, kata maaf itu tidak hanya diberikan kepada orang terdekat, tetapi orang yang jauh juga. Tidak hanya orang-orang yang berada di atas lebih tinggi secara statusnya, tetapi yang di bawah juga. Karena kita sulit memaafkan loh orang-orang yang di bawah kita. Wis enggak duwe, sombong, ya wis menang. Gak. Kadang kita sulit, tapi kalau orang yang di atas kita mudah. Gitu enggak? Iya kan? Oke. Nah, ini kemudian salah persepsi yang kemudian ada dalam diri kita tentang kata memaafkan sehingga terasa berat untuk kita. Nah, agar kemudian mudah, ini Allah kasih tentang bagaimana keutamaan, untung besar bagi orang-orang yang memaafkan. Apa sih keuntungannya supaya kita termotivasi untuk memaafkan? Pertama, memaafkan itu adalah sifat, karakter, ciri orang yang bertakwa dan akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran, ini yang pertama ya. Jadi memaafkan itu cirinya, karakternya orang yang bertakwa. Sebulan penuh kemarin kita puasa, dididik, digembleng, ditempa. Kita ikut diklatnya Allah yang diselenggarakan oleh Allah di bulan Ramadan. Itu nanti akhirnya agar kita la'allakum tattaqun,
Ya enggak? Karena apa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat 13 itu. Orang yang bertakwa itu mulia di sisi Allah. Karena Allah menginginkan kita menjadi orang yang mulia nanti di sisi Allah. Dan memaafkan itu ciri orang yang bertakwa. Ya, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Gak mau surga, Bu? Mau kan? Kalau mau surga ya mau juga memaafkan. Apa aja itu kadang ngono, gelem duwite tok, tapi kahipune gelem surgane tapi gak ikuti SOP-nya kan. Di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, diperuntukkan, disediakan, dikasihkan untuk orang-orang u'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi surga itu dikasihkan ke orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu cirinya apa? Ayat 134-nya, ini semua sudah dididik di Ramadan, Bu. Di dalam surat Ali Imran ayat 134 itu. Siapa? Cirinya orang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak di kala lapang dan sempit. Orang-orang yang punya kepedulian tinggi. Dia selalu menyisihkan hartanya tidak hanya di tanggal tua, tapi tidak hanya di tanggal muda, tetapi di tanggal tua juga. Tidak hanya di kala lapang, di kala punya banyak uang, tetapi di kala sempit dan uangnya mulai menipis, dia tetap berinfak. Ini yang pertama. Ini bukan bahasan kita ya, cuma ini sudah diajarkan, itu dididik di Ramadan. Betapa kita kasih bukaan orang, sedekah rajin kita, dididik kita di Ramadan itu. Bagaimana kemudian pahala bagi orang yang memberikan bukaan, bagi orang yang berpuasa. Allah motivasi kita untuk terus kemudian kepedulian kita ada, berinfak. Itu di Ramadan sudah diberikan, dilatih oleh Allah. Terus yang kedua lanjutannya itu masih ayat 134, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan marahnya. Di Ramadan kan kita diajari kan, dilatih kan. Saya tanya, keluar Ramadan masih marah nggak? Marah. Saya yakin kalau keluar Ramadan masih marah, berarti kemarin waktu Ramadan mesti 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali Bos Pak Findro masih marah. Tidak mengikuti SOP ketika sedang berpuasa. Karena Nabi sudah mengatakan, kalau kamu berpuasa maka kamu harus menahan dirimu. Katakan ana shaim. Kalau datang kepadamu orang yang jengkelin, nyebelin, ngeselin gitu, maka kamu harus bilang ana shaim. Kamu puasa ya, harus nahan, sabar, nggak usah gitu, sabar. Itu nggak boleh marah, nggak. Kata Allah dalam hadis kuncinya juga, kalau kamu berpuasa, maka kamu tidak boleh ngomong yang teriak-teriak, berdusta, berbohong. Kalau kamu puasa tetap kayak gitu, maka aku aku nggak peduli dengan puasamu. Artinya nggak akan memperhitungkan puasanya itu. Tidak aku aku nggak akan lihat puasamu. Apa ya bahasa hadisnya itu sebetulnya? Aku tidak peduli dengan puasamu. Kalau kamu puasa masih gitu. Diingat-ingat Bu, nggak usah nuding temennya ya. Ingat-ingat aja selama Ramadan kemarin itu masih nggak kemudian sama aneh jerit-jerit. Kalau bojone dibuka tugas auga, mulai turmula, mulai terus apa gitu. Ini memang syaratnya sebulan. Sebulan itu baru nanti kemudian menjadi karakter wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa itu bukan orang yang nggak bisa marah, Bu. Itu sifat dasar manusia. Tetapi orang yang bertakwa itu mampu menahan amarahnya, ditahan. Ini ciri kedua orang bertakwa. Nah, ini pembahasan kita. Yang ketiga masih di surat itu di ayat 134, wal 'afina 'anil nas, yang dia memaafkan manusia.
Ini sifat yang ketiga dari karakter orang bertakwa yang ini masuk dalam keutamaan keuntungan orang yang memaafkan. Memaafkan dia, ya, meskipun sakitnya sampai ke relung hati gitu ya, dan tidak sulit untuk dilupakan, tetapi kita memaafkan. Tadi itu memaafkan itu kerjaan hati, ya. Memaafkan itu kalau kita kembali nanti sudah sampai al-afu belum? Sama Ustazah Suherni sudah sampai al-afu belum? Belum. Al-afu itu salah satu nama Asmaul Husna Allah, artinya memaafkan. Memaafkan, afu itu artinya meninggalkan, menghapus. Jadi menghapus dalam hati kita kebencian, kemarahan, rasa dendam. Tapi tidak bisa untuk dihapus dari ingatan. Jadi karena memaafkan itu pekerjaan hati, memaafkan itu secara bahasa meninggalkan, menghapus itu, maka itu maksudnya menghapus dan tidak meninggalkan rasa marah, benci, dendam itu dalam hati kita. Ingat, nggak masalah, jalan aja, tapi tidak diingat-ingat. Itu ya. Jadi ini wal afina aninas, saya sempurnakan ayat 134 itu, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi cirinya orang bertakwa itu sering melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi kalau kita mau disebut orang bertakwa di pandangan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang 3 tadi harus ada pada diri kita, dan kemudian kita suka karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang bertakwa itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, karena Allah cinta banget. Nah ini, jadi itu dalilnya bahwa ketika kita memaafkan, maka keuntungan bagi kita itu kita ada label ciri karakter orang yang bertakwa. Dan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan bukan ini. Keuntungan bukan. Ingat-ingat gitu ya. Nanti ada cara supaya kemudian mudah nanti di akhir ya. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua, memaafkan itu dekat dengan takwa. Loh, kalau tadi itu kita termasuk karakter ciri orang yang bertakwa, yang kedua, ketika orang itu mudah memaafkan, maka dia dekat dengan takwa. Dalam surat Al-Baqarah 237. Wa anta'fu aqrabu littaqwa wa anta'fu, dan sekiranya engkau memaafkan mereka, aqrabu littaqwa, maka itu lebih dekat dengan takwa. Bu, kalau nanti bicara takwa, semoga nanti ada kesempatan saya berbicara tentang takwa, karena nggak bisa bahas takwa di sini. Nanti itu ada judul sendiri. Ada apa dengan takwa? Ya, jadi seperti ini nanti judul sendiri seperti itu. Jadi kenapa kemudian kita itu untung ketika memaafkan itu dengan takwa? Secara garis besar saja, takwa itu selain menjadi bekal, tujuan, dia menjadi pakaian kita, dan kita akan menjadi kemudian orang-orang yang dimuliakan Allah itu dengan takwa itu. Dan buah hasil dari takwa itu luar biasa. Maka kemudian ketika memaafkan itu dekat dengan takwa, itu sebuah keuntungan besar bagi kita. Allah yang katakan itu di dalam surat apa tadi? Al-Baqarah 237. Ya, seperti itu. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga keuntungannya, memaafkan adalah sifat yang agung, sifat mulia, akhlak mulia yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang punya derajat ihsan. Oh, Masya Allah, keren banget ini. Jadi yang ketiga keuntungan, memaafkan itu sifat yang agung, sifat mulia yang tidak bisa dilakukan, memaafkan itu kecuali oleh orang-orang yang dia dekat dengan derajat ihsan. Ya. Di dalam agama kita itu ada 3 level: Islam, iman, ihsan. Banyak orang Islam tapi tidak banyak yang kemudian beriman. Ada orang yang beriman tapi tidak semuanya itu sampai derajat ihsan. Ihsan ini level derajat tertinggi. Ya, kalau di dalam hadis itu mengatakan ihsan itu
apa yang kita lakukan itu kita melihat Allah, kalaupun tidak itu seolah-olah Allah itu melihat kita. Seolah-olah kita melihat Allah, kalaupun tidak Allah pasti melihat kita. Itu derajat ihsan. Jadi kita merasa selalu diawasi. Ya, jadi seperti itu. Kenapa orang memaafkan itu punya derajat ihsan? Ihsan dalam ibadah dan ihsan dalam terhadap orang lain. Kenapa? Ketika dia memaafkan, orang yang menyakiti nggak tahu kalau sudah memaafkan, karena dia yakin Allah melihat apa yang kita lakukan, meskipun kemudian kita melakukan dengan amalan hati kita. Karena apa? Ingat nggak? Allah melihat hati kita, bukan isi kita. Ini di awal-awal loh. Misalnya kabeh. Anjani perlu dimurojaah ya. Jadi jangan bilang gini, aku udah pernah materi itu. Kadang ditekani lama. Sama Anjani ini Anjani punya sifat lupa. Makanya walaupun sudah hafal Quran, kalau tidak dimurojaahi, yo lali. Kan gitu. Ya kita ini kalau lagi hafalan Bu, tambah tumbuh 1, hilang 1000. Kalau ini Atta seringkali katakan ini, ya surat An-Naba hafal, ya 30 ayat hafal. Wis ber-An-Naba, An-Nazi'at toh. An-Nazi'at itu 40 ya, ayat 40 ya, 46. An-Nazi'at 46, An-Naba 40. Kan? Nambah 1 surat, An-Naba hilang piramanya. Ya, jadi bahasa saya bukan hilang 1 tumbuh 1000 enggak. Tambah 1 hilang 1000. Iya dipanggil. Karena kalau wis tambah nggak dimurojaah sudah hilang gitu. Nah makanya nggak usah bilang, ih wis pernah aku materi ini wis pernah. Oh judulnya tok sing kelingan di sini aku nggak ngerti. Ya jadi seperti itu. Nah ini memang harus diulang-ulang. Oke. Jadi memaafkan itu tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersih. Nah, kita belajar tazkiyatun nufus gitu kan. Dan orang yang hatinya bersih itu dia pasti punya akhlak mulia. Karena rukun orang yang punya hati bersih itu dia pasti akhlaknya mulia. Tapi orang yang kemudian kelihatannya baik belum tentu hatinya bersih. Boleh jadi pencitraan kan gitu. Boleh jadi karena ingin ada maksud-maksud duniawi lainnya. Dia baik-baik. Tapi kalau orang hatinya bersih, pasti akhlaknya mulia. Ya, makanya harus dipertanyakan itu hatinya. Ketoke sengaji, tazkiyatun nufus gitu ya. Karo kancane Catruwanto, disopo wajahe gak enane, kan gitu. Nah, ketemu itu ya nyemangat gitu loh, seneng gitu loh. Ya. Saya kalau sering disebut sama ibu-ibu itu ya gini, Bu Siti kok kalau salaman kok mantep ngono, kan gitu. Saya guyonan biasa pijet Bu saya bilang. Bu Siti kok kalau gaya ibu kalau salaman sama orang berkoyak ditempel ke arep-arep orang tempel kan gitu ya. Kan kalau gitu itu kan kayak nyemanakno gitu. Gen sok gitu, gen dosane gugur gitu kan harus gitu. Ya gini iki dosanya arep gugure piye iki nempelan gitu ya. Nyeneng nih gitu loh Bu kalau ketemu orang itu saudaranya kita itu kan gitu. Nah ini harus wujudnya gitu, orang akhlaknya hatinya baik itu tampak di luarannya itu juga baik juga pasti itu. Ya oke. Ini yang ketiga. Ya. Nah, kenapa ini menjadi keuntungan? Tidak dilakukan memaafkan kecuali orang-orang yang akhlaknya mulia, karena orang-orang yang akhlaknya mulia ini nanti kedudukannya itu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau bahasa kita itu sak kapling gitu ya, sak perumahan, sak surga gitu ya, sak komplek dekat. Rasulullah bilang kedudukan orang-orang yang berakhlak mulia itu dekat nanti di akhirat. Yang paling dekat kedudukannya denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah seperti itu, maka ini menjadi keuntungan. Karena kita akan dikategorikan memaafkan itu dilakukan mesti mudah bagi orang-orang yang hatinya bersih. Dan kita belajar loh tazkiyatun nufus ya, jangan cuma untuk ngisi buku nih sing kosong loh ya, itu dipraktekno.
diamalno, ya percuma tak bergun, menjadi sebuah kesia-siaan ketika kemudian kita hanya tahu tapi tidak diamalkan. Ilmu itu sia-sia jika dia tidak diamalkan, itu sia-sia. Oke, kemudian yang berikutnya dia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Kalau dia mudah memaafkan, nanti Allah juga memaafkan, gitu. Maka orang yang memaafkan akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Dalilnya apa Bu Siti? At-Taghabun ayat 14. Surat ke-64 ya. Surat 64 ayat 14. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ujung ayatnya. Maafkanlah dan berlapang dadalah, maka engkau akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Pengen gak Bu dikasih rahmat Allah? Pengen gak? Ya Allah Bu, kita ini masuk surganya itu karena rahmat Allah. Kita ini kalau mau mengandalkan amal soleh kita kayaknya sudah banyak berbuat. Gak cukup. Kita ini kurang banyak untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Tapi karena Allah itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu, kita kurang banyak tapi dimasukkan surga juga. Bukan kurang sedikit kita itu untuk masuk surga itu. Ada orang yang beribadah selama 500 tahun, ketika nanti meninggal ada sebuah pembicaraan nanti di akhirat. Kata Allah, masuklah kamu surga karena rahmatku. Ya Allah, aku ya ibadah 500 tahun nih. Masa enggak ono siti-siti, oh ya aku masuk surga itu karena ibadahku. Oh, orang hitung-hitungan, oke. 500 tahun dia beribadah. Jangan heran, orang dulu itu umur 500 tahun itu biasa, karena orang dulu itu ribuan, 1000. Nabi Nuh saja dakwahnya 950 tahun. Berarti umurnya kan lebih dari itu. Gitu. Jadi orang dulu itu umurnya panjang-panjang. Nanti ada orang yang beribadah selama 500 tahun, lalu kemudian ketika dimasukkan surga kata Allah, karena rahmatku dia, masa gak ada sih amalku gitu. 500 tahun bedanya. Oke? Ketika nanti mau hitung-hitungan kamu, oke. Letakkan 500 tahun dia beribadah kepadaku di timbangan yang satu. Kemudian nikmat Allah berupa bola mata yang satu ditaruh di timbangan yang satu. Masih berat bola mata, nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. 500 tahun. Kita gak cuma satu mata dikasih Allah, dua. Gak cuma mata, telinga. Gak cuma telinga, ada bibir, ada lisan, ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada otak, ada jantung, ada paru-paru. Mau kita bayar dengan kayak apapun tidak bisa. Belum lagi kemudian amalan kita banyak riaknya. Itu dihitung-hitung. Katanya kalau yang dulu orang yang usianya 60 tahun amalnya itu separuhnya itu untuk tidur. Nanti karek separuh ya. 60 berarti 30 tahun dia untuk ibadah. Bukan untuk ibadah, untuk yang lain-lain. Ada yang ibadah untuk doling, untuk healing, kan untuk macam-macam kan gitu. Itu nanti separuh. Nanti yang ibadahnya itu masih berkurang lagi. Bayangkan. Maka kemudian kita butuh rahmat Allah. Kita butuh rahmatnya Allah. Kita butuh ampunan Allah. Dan cara yang kemudian Allah kasih, maafkan, lapang dadalah, maka kau akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Kita butuh rahmat Allah. Kita ini setiap hari berbuat dosa. Mungkin kita tidak sengaja. Bu, ketika kita enggak jadi aku enggak dosa, aku sedih lagi neng omah. Iya neng omah tapi HP nane kalau jam. Sing ditonton lapor Pak. Ya, atau apa gitu ya? Apa itu? Itu kita sudah menzalimi diri kita loh. Kenapa? Karena waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, 1 menit kita gunakan waktu kita di sini. Ini mau pengaruh dilakukan untuk apa? Itu mau pengaruhi kedudukan kita di akhirat. Besok insya Allah kita akan belajar zuhud.
Dan saya ketika belajar, ya Allah aku belum bisa zuhur. Nanti kita akan lihat besok, insya Allah ya. Apa tadi judulnya? Kau dekat tapi tidak di hati. Ya, jadi insya Allah pekan depan. Nah, ya, jadi yang keuntungan yang keempat itu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Di dalam surat Asyura itu surat 42 ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atum mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Jadi balasan keburukan itu keburukan yang serupa. Dan barang siapa afa memaafkan wa aslaha maka kemudian kebaikanlah kemudian balasan bagimu, balasan bagi orang-orang yang memaafkan itu di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa memaafkan itu pahalanya besar. Karena Allah tidak sebutkan, Allah hanya sebutkan bagi orang yang memaafkan maka balasannya itu ada di sisi Allah. Seperti halnya puasa. Semua anak Adam mendapatkan amalan itu dia akan mendapatkan untuk mereka. Tetapi puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Ini kan sebuah rahasia. Kalau namanya disembunyikan itu berarti besar, Bu. Hadiahnya besar. Kalau kayak suami kita itu loh, Bu, kalau mau ngasih hadiah, kalau hadiahnya cilik-cilik, nggak mungkin saya koyo disembunyikan, dirahasiakan gitu kan? Kan nggak mungkin. Mah tutup mata. Ya, saya mah jalan. Oke. Terus buka matanya. Hadiahnya kuciran rambut. Kuciran rambut tutup. Kan nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin kan gitu. Pasti hadiahnya kunci mobil gitu ya, kunci rumah, Nah, mosok ditutup. Jadi kalau yang sesuatu yang besar itu mesti rahasia, disimpan. Kadang dibuat anyel dulu. Kan gitu ya. Apa sih gua marah? Jangan marah kan gitu. Ya gitu. Kayak kunci kan. Tiba kunci apa? Kunci lemari. Jadi Allah sebutkan di dalam surat Asyura ayat 40 itu Allah katakan bagi siapa yang memaafkan maka balasannya, ganjarannya, pahalanya itu ada di sisi Allah. Ini menunjukkan besar. Saya katakan tadi, ada ulama mengatakan memaafkan itu lebih tinggi daripada sabar. Karena orang yang sabar belum tentu bisa memaafkan, tetapi orang yang memaafkan pasti sudah tentu bisa menahan diri. Ustaz maafkan ini kan gitu. Kan menghilangkan kebencian, kemarahan dalam hati. Jadi dia bisa bersabar. Nah, sabar saja di dalam surat Ar-Ra'd ayat 24 balasannya sudah surga. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera. Masuklah kalian ke dalam surga. Selamat sejahtera atas kesabaran yang telah engkau lakukan di dunia. Ini sabar. Memaafkan tadi juga cirinya takalep kok ke surga juga. Apa Bu? Ar-Ra'd 24. Kalau yang 42 tadi surat Asyura ayat 50. Asyura. Tadi ya. Oke, ini ya Bu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika orang itu memaafkan, maka nanti akan dibalas dengan balasan pahala yang besar yang Allah sebutkan di sisiku, di sisi Allah. Di sisi Allah. Seperti itu. Oke. Satu lagi keuntungannya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan keuntungannya, keutamaannya ini. Orang yang memaafkan itu Allah akan tambah kemuliaannya. Ya, ini di dalam hadis Rasulullah. Hadis yang berbicara tentang 3 hal. Ini hadisnya ini gini. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidaklah ada balasan bagi orang yang memaafkan kecuali Allah akan tambah kemuliaannya. Dan bagi orang-orang yang tawadhu, maka Allah akan angkat derajatnya. Di situ ada poin bahwa bagi orang yang memaafkan, maka Allah tidaklah akan menambah kecuali akan menambah kemuliaannya. Bayangkan.
Jadi kalau kita kayaknya itu orang yang terzolimi gitu kan ya Bu ya, kayak orang lemah gitu kan, orang yang memaafkan itu kayaknya kan aduh kok kayak lemah banget, tapi tidak. Ini lihat nih, dari hadis ini kita bisa melihat caperlah sama Allah, jangan caper sama manusia. Karena kalau cuma caper sama manusia itu rendah sekali. Sedekah kalau kita lihat dari kacamata manusia, sedekah itu berkurang apa bertambah? Dari manusia, sisi manusia. Kalau kita mengeluarkan sedekah, itu harta kita berkurang apa bertambah? Berkurang kan? Sedekah. Tapi Allah bilang, kalau kita caper kepada Allah, maka ojo wedi sedekah. Karena sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan Allah akan ganti, tambah minimal 10 kali, 100 kali, 700 atau tidak terbatas, terserah Allah. Oke. Memaafkan kalau dari pandangan manusia kayaknya lemah. Ya toh? Tetapi coba lihat, kalau kita caper cari perhatian Allah, maafkan saja. Kenapa? Karena memaafkan itu Allah akan tambah kemuliaan. Loh. Terus sekarang tawadu. Tawadu itu apa artinya? Rendah hati, rendah hati. Jadi kayak oh iya gitu. Oh gini, padahal wis ngerti tapi wongnya kayak sok pintar. Oh iya, enggak, kita yo gak sok pintar juga enggak. Namanya orangnya rendah hati kok. Oh iya. Di hadapan manusia, caper perhatian ke manusia, orang tawadu itu kayak gak ngerti apa-apa kan gitu. Tapi di hadapan Allah, orang tawadu ini akan apa? Diangkat derajatnya. Kalau di hadapan manusia, makanya caperlah sama Allah. Gak usah caper sama manusia, sakit hati. Ibu kalau masangnya captret, bagus. Ibu pengen ngapa itu? Kalau fotonya ibu di mana tempatnya gitu ya. Mak Manik kayak nggak tahu Mak Mena gitu kayak untuk Mak Mena disediakan Mak Mena cepret gitu ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Di-share jadi status. Ini anaknya nggak salah, mau yang salah ya. Ibu nge-share itu mau cari apa? Ibu nge-share ke orang atau jadi status itu mau biar dia apa? Di-like kan sama teman kita? Di-subscribe kan? Seperti itu. Ya Allah, kok ini bestiku, nanti untung aku mau ini gak di-like, dicuek kiai. Kecewa, gak usah caper sama manusia. Caper cari perhatian Allah. Apa yang menjadikan Allah cinta? Apa yang menjadikan Allah itu senang kita? Apa yang menjadikan keridhaan Allah? Cari perhatian Allah. Pasti ibu bahagia. Karena kebanyakan nama dewe caper kalau menungso, siap-siap kecewa. Ya, karena dikunas itu hanya akan merencanakan kekecewaan, tapi zikrullah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat? Nah, bisa kan? Oke, ini keuntungannya. Jam berapa? Oh iya, cepat. Nah, sekarang saya akan kasih hasil atau buah orang yang memaafkan. Ya. Insyaallah pas setengah 10. Jadi buahnya hasil dari orang memaafkan itu kan kita pengen tadi itu keuntungannya. Keuntungan itu akhirat Bu. Ya nanti coba lihat keuntungan akhirat itu kita akan punya karakter orang bertakwa yang akan dimasukkan surga. Terus oleh Allah dicap ini sebagai orang yang hatinya baik kan gitu. Memaafkan itu dekat dengan takwa. Terus apalagi akan Allah kasih ampunan dan rahmatnya kan gitu. Itu keuntungan yang mungkin hari ini belum kita bisa rasakan, tetapi Allah sudah janjikan. Nah, sekarang buahnya apa sih bagi orang-orang yang memaafkan itu? Nah, ini juga bisa menjadi untung banyak bagi kita. Satu, hatinya tenang, damai, ringan, bersih. Orang yang memaafkan itu enak, tenang. Ya. Kok bisa Bu Siti? Iya, karena dia sudah meninggalkan, menghapus kebencian, marah, dendam orang yang menyakiti kita. Kata ulama ya, kata ulama, orang yang belum bisa memaafkan, maka dia kemana-mana akan ada benih kemarahan.
Kemarahan akan kemudian menjadi kebencian. Kebencian akan melahirkan dendam. Jadi kemana-mana bawa sampah. Kata ulama, orang yang kemudian ada benci, marah, dendam di dalam hatinya, dia seolah-olah pengennya orang lain yang mati, tapi dia yang minum racun. Bodoh kali ya. Pengennya orang lain itu yang nyalain kita, itu dia binasa. Tapi kita yang minum racun, kita yang sakit. Yang nyalahi kita mah enak, dia posting, pergi ke sini, kan gitu, makan ini, jalan-jalan ke sini, sama keluarganya ke luar negeri, posting. Kita yang sakit hati. Ya Allah, nah, kayak senang-senang. Kita pengen dia yang susah, tapi kita yang kemudian minum racunnya. Makan lobster, makan gurame bakar, makan udang crispy, apalah sing enak-enak pokoknya lah ya. Di hadapan ibu itu makannya enak, misalkan gurame bakar, tapi rasanya tempe bosok. Ketika ibu selalu mengingat-ingat orang yang menyakiti ibu, karena yang di dalam memori kita itu, yang paling kuat dalam memori kita itu satu, orang yang mencintai kita atau orang yang kita cintai, dan orang yang paling kita benci. Iya enggak? Yang kuat di memori kita. Kalau yang kita cintai mah enak. Aku mau makan iman kamu dari para ya, soalnya kan gitu ya. Nah, aku mau tidur ingat kamu, senang. Tapi kalau yang orang kita benci dominan juga di dalam pikiran kita, kita mau ngapa-ngapain kita rugi. Makan gurame rasanya untuk gurame. Ya Allah, kok iso ya? Aku selalu ada untuk dirinya. Tapi kok iso dia menusuk dari belakang, duri dalam daging, menggunting dalam lipatan. Aku menegur sisam sehingga enak orang gak sisam, ya? Ya, pager atau tangan ya, kan gitu. Jadi kita ini makan gurame, Bu, makan lobster, tapi karena hati kita itu bawa sampah, itu rasanya gak enak. Kita sudah mau keluar pagi-pagi, sudah mandi, mau ke Asuraya, orang ngaji, untuk pahala. Perjalanan itu dapat pahala, sampai sini didoakan malaikat. Tapi ketika depan rumah itu bikin kita angel benci dan kita belum bisa memaafkan. Ketika mau buka pagar, kok kayak dengan kamu mual-mual aku bilang. Ibu sudah mau ngaji, mau beramal soleh, ditunggu kok ya gak mlebu-mlebu. Malah dodoknya putih rumput. Tengok bes, kelewatlah sejak telatin temen, gak nyeluk, ganti baju, gak jadi ngaji. Sebabnya apa? Rugi kan kita? Rugi. Karena kita kemana-mana, kita yang capek kesel. Kenapa belum bisa memaafkan? Kita mau beramal soleh gak jadi. Halal bihalal gitu. Biasanya tak tahu ngaji sih bang, tapi yang halal bihalal mesti tak. Aku biasanya ketemu konco-konco, maaf-maafkan, tapi biasanya halal bihalal tak. Biasanya nggak tahu tak. Kan gitu. Ada sesuatu sama Dewi Bangis terhalang lagi. Mau ke mall, wis ayu-ayu, kan? Delok wah wis pegah-pegah gak situ. Rugi kita. Kenapa hati kita nggak tenang? Orang yang memaafkan hatinya tenang, los biasa aja. Kalau kita sudah menghilangkan di dalam hati itu nggak ada kebencian, ya sudah kita assalamualaikum Bu, mari gitu saja. Sudah enak. Tapi kalau kebencian, pegang, melihat wajahnya mual-mual, muntah-muntah, kan gitu. Ini jadi rugi kita. Loh Bu, biar bisa tenang. Ini ada 5 ya Bu ya. Nanti itu. Jadi kita tahu orang yang bertakwa tadi itu kan orang yang memaafkan itu kan dekat dengan takwa. Ciri orang bertakwa ya. Jadi orang bertakwa itu tahu membedakan mana yang hak dan yang batil. Ya,
Jadi orang bertakwa itu bisa membedakan ini untung untuk aku, apa ini nanti rugi untuk aku, itu bisa. Ini manfaat untuk aku atau kemudian ini merugikanku, itu bisa membedakan orang takwa itu. Orang takwa itu bisa membedakan, punya furqan. Ini suami orang apa ini suamiku? Iki tasnya dompet uang apa ini dompetku? Itu ngerti orang bertakwa itu. Enggak enak uang itu senengannya kalau dompet uang piyoi. Ya enggak Bu? Ya kan? Nah, dompet itu orang bertakwa itu ngerti mana sendalnya, mana sendal temennya. Mana suami temennya, mana suaminya, gitu loh. Itu orang bertakwa itu bisa membedakan. Ya. Tapi kita kadang-kadang nggak bisa membedakan. Kok bisa Bu Sri? Iya, kadang kalau sama suaminya orang aja iso. Iya, enggak. Kalau suami diri, jangan kan yang berhak mendapat senyuman terindah itu kan suami kita. Kenapa kita berikan kepada tukang bakso, sama tukang sayur, sama suaminya orang? Ma, Bapak pergi dulu. Selalu balik ya. Gak usah mampir-mampir. Ingat, apa pesan tuh mau? Mampir yang gitu kok kayak apa aku ya? Oke. Hantar sampai depan rumah pagar. Suaminya tetangga lewat juga mau kerja. Mari ibu monggo. Imamnya roto jongkok kan ya. Gitu ya. Oke. Kalau sama anaknya orang lain aja bisa memaafkan. Ketumpahan karpet lagi dicuci di laundry, ketumpahan kecap. Bingung ibu tanggane kok. Gampang bisa lah. Coba anak EPD sing numpang ayo. Gitu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ngono kan Bu? Coba. Sudah kan dibilang kan? Umi bilang apa tadi? Hati-hati kan gitu. Terus kalau mencep-mencep barang kan gitu ya. Oke. Jadi hatinya tenang Bu, orang yang memaafkan itu. Kok bisa tenang Bu Siti? Karena ada seorang ulama dari Madinah, insya Allah buat sebuah buku, saya lupa namanya. Saya itu kalau nama sering lupa, tapi kalau baca insya Allah saya dapat. Itu masih tips. Ya kemudian dengan memaafkan itu kita tenang, itu ada 20. Tapi hari ini saya diskon besar-besaran sama itu. Cuma 3 yang saya kasih. Karena waktunya nggak cukup kan gitu ya. Bu, apa yang kita harus lakukan ketika kemudian kita melihat orang menyakiti, apalagi suami kan bendino kan gitu ketemu ya Bu ya, anak bendino ketemu, apa yang kamu kemudian diajarkan? Satu, langsung zikrullah. Kenapa? Karena kita ingat surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa bi'idnih. Surat At-Taghabun ayat 11 itu Allah berfirman seperti itu. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita kecuali dia telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita yang ada di dalam kehidupan kita, daun sehelai saja itu kalau tidak diizinkan oleh Allah gugur tidak gugur, dan itu atas pengetahuan Allah. Jadi langsung zikrullah, bukan kemudian kita mengingat orang yang menyakiti, tetapi mengingat zat yang telah berbuat atas sesuatu ini. Ya Allah, kenapa sih saya yang disakiti? Aku kurang apa? Gak usah mikir ngono, gak usah mikir why me. Ya Allah, kenapa aku? Nanti kalau Allah bisa menjawab, bisa why not kan gitu kan? Kenapa enggak? Aku yang menciptakan kamu, aku berkuasa atas dirimu, aku yang ngatur uripmu. Kenapa enggak? Kan gitu kalau bisa jawab. Gak usah wah ini kenapa aku ya Allah, karena Allah gak pernah salah pundak dan salah bahu untuk meletakkan amanah ujian itu kepada siapa. Allah gak pernah salah bahu mana dan pundak siapa yang akan Allah kasih amanah itu, ujian itu. Jadi gak usah wah ini, karena semua itu ketika terjadi itu sudah
sudah diizinkan oleh Allah, Bu. Tidak ada sesuatu bergerak kecuali Allah izinkan untuk bergerak. Makanya kemudian bikin pagi itu Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sama balak. Nah, jadi enggak, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kemudian sesuatu yang bikin kita itu celaka. Karena semuanya itu atas. Nah, gitu. Jadi ketika ada orang yang hadir menyakiti kita, ada seseorang yang hadir untuk menipu kita, bohongi kita, mendustai kita, nuding kita, maka itu sudah diizinkan oleh Allah. Maka ingatlah kemudian zikrullah, subhanallah, ya Allah Engkau maha suci, tidak ada yang salah yang Engkau lakukan atas diriku, ya Allah. Subhanallah, subhanallah, ya Allah. Subhanallah, semoga menjadi penggugur dosaku, ya Allah. Subhanallah, Engkau jauh dari sifat tidak sempurna. Semua ini telah Engkau izinkan, ya Allah. Alhamdulillah, segala puji Engkau ingin memberiku pahala dari sabarku, ya Allah. Itu zikrullah. Zikrullah itu hati tenang kan? Tadi surat apa tadi? Ar-Ra'd ayat berapa? Nah, Ar-Ra'd 24 itu kan untuk orang sabar dikasih surga. Surat Ar-Ra'd ayat 28. 24 itu untuk orang sabar dikasih surga. Salamun alaikum bima sabartum. Kalau ayat Ar-Ra'd surat ayatnya ke-28 itu innalladzina yu'minu wa tatma'innu qulubihim bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tenang karena dengan mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka ketika ada orang yang menyakiti, nggak usah ingat sama orang yang nyakiti, tapi langsung zikir. 28 ya Ar-Ra'd 28. Oke? Jadi orang kalau kemudian zikir kepada Allah itu kulit Bu. Ya kan gini. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, gitu kan? Orang kalau zikrullah itu kan tenang gitu kan? Gak ada zikir kepada Allah kalau nesu-nesu itu gak ono. Iki wonge rada gak begini. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Iki wong gak be. Iku gendeng lisane tok tapi gak nentu hatinya. Wong zikrullah itu ya di hati. Ya, subhanallah, subhanallah. Itu tips pertama kata ulama itu, bahwa ketika kemudian agar hati kita tenang, bisa orang memaafkan tuh hatinya tenang, maka jangan ingat orang yang menyakiti kita, tapi ketika melihat terus langsung zikrullah. Karena Allah lah yang berbuat semua ini terjadi. Allah yang berbuat. Dan Allah itu maha suci, terbebas dari segala keburukan. Kedua, yang harus kita ingat dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang bohongin kita, maka langsung ingat dengan dosa-dosa kita. Oh, aku gak tahu nyakiti, Bu. Oh, kayak ayah dewe kan gitu ya. Allah yang katakan di dalam surat An-Nisa ayat 79, semua kebaikan itu dariku. Kalau ada musibah, itu ulah tanganmu sendiri. Boleh jadi Allah ingin menggugurkan dosa kita dengan cara menghadirkan orang yang menyakiti hati kita. Aku gak tahu ngapusi wong Bu Siti, suwe. Tenang. Aku gak pernah PHP-in orang. Kenapa aku di PHP-in? Benar Bu Siti. Iya paling 10 tahun ke terakhir ini baik, karena dari majelis taklim kita sudah ngaji. Dulu waktu anak masih kecil, ingat enggak? Bijak ngaji anaknya. Gak boleh rewel ya? Nanti anaknya menahan diri supaya gak rewel karena bayangkannya es krim. Gak mayu, gak layun rono karena ibunya bilang dikasih hadiah es krim. Tahan, selesai. Mah aku tadi gak lewek, aku gak lewek es krim batuk si sungai. Kan kita PHP itu tetap dicatat loh Bu sama malaikat, karena malaikat itu nggak
pilih-pilih. Pokoknya apa yang keluar, apa yang kita perbuat, ada malaikat. Ada yang malaikat yang mencatat dan ada malaikat yang mengawasi. Di dalam surat Qaf 17-18. Malaikat itu enggak peduli, pokoknya cul betul kata apa catat. Perbuatan apa catat. Tetap tercatat. Dan ini harus digugurkan. Dikirain ibu enggak dosa ngono karena pengen anake dhewe. Ya ini jadi boleh jadi mungkin dosa kita yang di masa lalu itu harus dihukum, harus digugurkan dengan adanya orang yang kemudian menyakiti kita. Dihadirkan orang-orang yang kemudian membuat kita tidak nyaman. Oke, yang ketiga supaya kita tenang, ya. Ini kan buahnya kan, buah orang yang memaafkan itu kan hatinya tenang, kan gitu. Nah, supaya tenang gitu. Jadi zikrullah, kemudian ingat dosa kita. Kalau ingat dosa kita, apa Bu yang kita ucapkan, Bu? Nah, betul, istighfar. Istighfar yang tenanan ya. Istighfar itu mengingat dosa kita, bukan dosa orang lain. Jadi nggak usah disambi karo bales WA, karo nonton YouTube, delok drakor. Astagfirullah. Kok enek yo wong kaya ngono itu ya. Iki astagfirullah nggak usah di astagfirullahaladzim itu mengingat dosa kita, kemudian kita berharap Allah itu mengampuni dosa kita. Jadi hadirkan dosa-dosa kita. Ya Allah, dulu aku sering buat nangis orang tua, dikon gak manut, kon bayar SPP malah dimut jajan kan gitu ya. Ya Allah, dilepoke ning pondok malah kabur kan gitu. Kayak gitu itu diingat. Masya Allah, nanti itu istighfarnya juga berkualitas itu, bisa meneteskan air mata. Lah istighfare yo karo delok WA bales WA karo nanu orderan gitu ya piye kan gitu. Enggak sampai ke hati. Ketiga, supaya tenang, jangan ingat orang yang menyakiti, tapi ingatlah balasan Allah yang luar biasa bagi orang-orang yang memaafkan. Ibu langsung ambil Quran. Ketika ibu teringat orang yang menyakiti, zikrullah, istighfar, ambil Quran. Untuk apa ambil Quran, Bu Siti? Untuk melihat ngintip surga. Balasan bagi orang-orang yang sabar. Balasan bagi orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kita akan kemudian tenggelam dalam kenikmatan surga yang kita baca di Quran itu. Meskipun surga itu belum pernah terlihat oleh mata, terbetik dalam hati, terdengar oleh telinga, tapi bisa ya Allah, aku pengen masuk surga, oh ya Allah. Enak betul kayaknya, ya Allah. Aku maafkan, aku maaf. Nah, jadi bayangkan keindahan surga itu, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bisa kemudian menjadikan jauh hati kita tenang daripada harus mengingat-ingat orang yang menyakiti kita. Bu, tapi kan memaafkan itu tidak diingat-ingat. Namanya memaafkan itu kan sudah terjadi ya, rasa sakit itu kan sudah, orang nyakit itu kan sudah gitu ya. Apa belum? Kan? Berarti dia masa lalu kita. Namanya masa lalu itu enggak usah ditengok, dilihat gitu. Kita itu kalau berkendara itu masa lalu itu dilihat itu di spion. Spion itu kecil aja. Dan kita kalau berkendara kan enggak lihat spion terus toh. Kalau lihat spion terus piye? Itu namanya belum bisa move on. Delok iku wae ngene. Kenapa lah? Hidup itu harus maju ke depan, harus terus berjalan. Sekali-kali boleh lihat spion, tapi tidak harus dilihat terus. Nanti kita cuman di tempat situ malah ketabrak, malah celaka kita. Ya, jadi hati tenang itu karena kemudian kita itu bisa kemudian tidak sering mengingat-ingat. Jadi kita maju terus ke depan. Oke, buah yang kedua, berpikir bisa rasional, Bu. Orang kalau sudah memaafkan itu bisa berpikir rasional. Oh iya, hari ini dia yang salah sama aku. Boleh jadi nanti aku juga namanya manusia kan nggak luput dari salah, dan aku butuh dimaafkan oleh orang yang aku salahi, kan gitu. Bisa berpikir rasional.
Soalnya Bu, orang kalau belum bisa memaafkan, tadi ingat benih-benih kemarahan, kebencian, rasa dendam kan ada di sini. Enggak iso berpikir rasional. Orang yang ketika ada marah, benci, apapun yang dilakukan oleh orang yang nyakiti kita, meskipun dia baik, itu kita elek toh. Benci telah lain, biasanya gak tahu ngaji kan gitu. Salah, orang mau bener, salah. Orang yang nyakiti kita, mungkin dia berbuat baik, itu kita paling itu cuman kamuflase gitu. Kita jadi suudzon. Jadi orang kalau marah, benci itu nggak bisa berpikir objektif. Kalau kita marah, benci itu kadang nggak rasional. Karena nggak rasional, kadang lali karo anak yang lagi marah. Iki jane anak sopo. Iki jane anak sopo. Ya, kalau nggak lali kan. Saya lali karo anak. Jadi anak saya bingung, apa anak itu? Ayo enak. Kalau orang marah itu kadang nggak rasional Bu. Mukul anaknya kayak mukuli maling. Kebu kan gitu. Padahal anak umur 5 tahun. Nyoret kalau paku di mobilnya yang baru lagi dituku. Anak 5 tahun nggak ngerti. Ketoknya kok iki kinclong gini. Mobilnya kok glowing ketoknya enak nih yang digambar. Karena wong lunas ya, langsung dipukul, itu langsung buk kayak mukuli maling. Ada seorang bapak kerja malam hari ngelembur, anaknya nangis, bayinya kesel nangis terus dibanting mati. Orang kalau lagi marah, setan masuk, itu pintu masuknya setan tuh marah. Jadi nggak rasional, kan? Ini, maka kemudian kalau kita memaafkan, maka kita buahnya itu bisa berpikir rasional. Baik ya dikata baik, buruk ya dibilang buruk. Gitu, iki anaknya dia ngomong iki anakku gitu, nggak usah tekoknya anaknya sopo. Ya, kalau nggak marah itu anak soleh, ya soleh, itu. Tapi kalau marah ya mau tekok anaknya sopo, ya kan gitu ya. Ketiga, mencegah balas dendam. Jelas ini. Jadi kita tercegah dari balas dendam, ya. Nggak dendam-dendaman, karena kalau nggak bisa memaafkan itu nanti ada dendam itu nanti diturunkan ke 7 anak. Terus kita senangannya, kita bilang apa Bu? Kita ini perempuan kalau lagi benci sama orang paketan, paketan kan? Iya, kita nggak senang sama tetangga depan itu istrinya, ibunya. Tapi suami kita nggak boleh kan gitu paketan kita. Pak nggak usah main-main ke sana ya, tularan bojone kamu nih. Gak usah bulan-bulan, ya, gak usah motoran yang karo bojone kan gitu. Anak yo ngono. Kena imbasnya. Wis gak usah ke sana ya. Itu gak baik gitu. Terus nanti kucingnya tetangga itu kalau main ke rumah kita, pengen disawat kan. Padahal ada ke rumah majikan, kucingnya tadi sasaran. Bos semuanya ngancel ya. Ya. Jadi ini kayak ini apa namanya dendam kesumat. Ojo kaya wong India ya Bu ya. Neng film-film lho, neng film-film. Mesti anaknya dendam kok itu balas dendam ngono ya. Oke, terus yang ketiga berikutnya ini meningkatkan kualitas hubungan dengan manusia itu. Jadi tidak terputus silaturahim kita, tidak terputus. Kenapa? Ini buahnya. Kalau kita selalu ada kebencian, itu nanti akan terus merembet tujuh keturunan itu. Gak baik. Maka dengan memaafkan itu meningkatlah kualitas hubungan. Nabi Muhammad contoh terbaik Bu, ketika memaafkan yang tadinya musuh jadi orang yang nomor 1 membelanya, mencintainya. Itu. Jadi kalau memaafkan orang, Bu, kalau kita memaafkan orang lain yang salah sama kita itu tersiksa. Tapi kalau kita balas dia malah muntah. Bikin cara ya apa caranya balas meneh.
Tapi kalau kita maafkan, dia mikir, ya Allah aku jahat sama dia, tapi kok dia baik sama aku. Nanti dia akan menjadi baik. Ya, seperti itu. Tapi kalau kalau saya tanya ya, ini saya alami juga. Ibu-ibu masuk anaknya masih kecil. Anaknya jatuh tanpa sepengetahuan kita, tapi itu sebetulnya dalam pengawasan kita lagi ngomong anak, kadang dia bales WA atau telepon lali anak ini jatuh, luka. Datanglah suami kita. Ibu kalau suaminya marah, kita dimarahin karena anaknya jatuh, terus ibu bilang apa? Ini kan kita sudah merasa bersalah ya Bu ya. Benar nggak? Kalau dalam pengawasan kita anak kita terluka atau kemudian kena sesuatu atau di atas pengawasan kita sudah merasa bersalah. Betul? Ketika suami datang terus nekan kita dengan ibu gak benar, ngasuh malah ditinggal teleponan, itu nanti muntah Bu kita itu, karena kita itu sudah dalam tekanan. Ketika kemudian dikasih tekanan lagi, nanti sama sih pengen anak itu loh. Kita muntah gitu, karena ditekan, muntah. Tapi ketika hati-hati lain kali makan gitu, itu malah meleleh. Ya meleleh apa? Meleleh apa ngiler? Meleleh ya, nangis ya. Gitu. Jadi gitu ya, ini akan meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang yang kemudian berbuat salah dengan kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga ada manfaatnya dan semoga kita mudah memaafkan gitu ya. Ini yang perlu saya garis bawahi juga gini, memaafkan itu mudah dilakukan saat bulan Syawal, benar nggak? Benar? Benar? Kenapa? Kenapa? Kalau di Syawal itu orang yang minta maaf gampang, memaafkan gampang. Kadang nggak dikenal dia tak maafkan, minta maaf juga, minta maaf ya wes kuabe gampang memaafkan. Sama suaminya, suami sama istrinya, maafkan ya deh, aku belum bisa membahagiakanmu. Kau waktu itu yang pas lebaran. Tapi ke sebulan, 2 bulan, 3 bulan lepas dari Ramadan, wangel kalau salah minta maaf. Kenapa? Karena kita habis didiklat sama Allah selama puasa. Kayak kita ikut parenting loh Bu. Ikut parenting itu kan kita ke anak kita, ya Allah aku salah ya. Salah aku ngomongnya yang marah-marah. Nanti sampai ke rumah setelah parenting lihat anaknya langsung dipeluk. Ya Allah maafkan mama ya. Baru parenting setidak. Nanti seminggu sudah lewat, anaknya angel dikandani, metu mana ibu itu? Udah jauh. Kenapa? Makanya suasana Ramadan, sensasi Ramadan itu harus terus kita hadirkan supaya kita itu terus merasa, kemudian mengalami latihan terus supaya kita mudah memaafkan. Ini contoh paling besar. Enggak ya kan? Satu aja ya. Ada? Nggak ada? Ada? Iya, monggo. Waalaikumsalam, tapi nggak terdengar. Waalaikumsalam. Ada. Obat yang hasil itu yang kelima, dia dirinya tidak tersiksa dan terkungkung dengan masa lalu. Tadi sudah disebutkan ya, dia mudah bisa move on, dia hidup jalan ke depan, dia tidak terkungkung atau tersiksa atau terpenjara dengan masa lalu. Ini hasilnya. Jadi bahasanya move on lah gitu ya, gitu ya. Jadi tidak tersiksa, tidak tertekan dengan masa lalunya yang dengan orang yang menyakitinya. Ya, ada? Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita Allah menghendaki hambanya untuk lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Ya. Insyaallah malaikat itu kan bersih. Bersih. Nggak punya nafsu, nggak punya. Ya. Nanti kitanya
hambanya harus bagaimana. Nah, yang kedua mengenai tetangga atau teman, apa karena baper aja perasaan atau perasaan kita yang tadi itu kan ngaji ketemu kayak gitu nggak jadi ngaji karena aura teman kita kayak gitu pripun apa karena kita sendiri yang memang berperasaan melihat orang memang kenyataannya apa kayak gitu apa memang karakter orang itu seperti itu gitu loh karena tadi di dalam hati itu masih ada kemarahan, kebencian. Jadi makanya kemudian terrealisasi dari ketika melihat. Padahal orangnya mah biasa aja. Orangnya cantik tapi bilang elek, kayak gitu. Ya nggak bisa rasional kan, gitu. Padahal dia menyabuti rumput-rumput TDW, tapi kita lo kemana kayak mana gitu. Jadi itu setan tuh udah mulai punya peran loh. Karena di dalam hati kita ada kemarahan dan kebencian. Tadi yang soal malaikat tadi, makanya gini, kenapa malaikat itu bersih, mulia? Karena Allah nggak kasih nafsu, Bu. Nah, ketika Allah kasih kita nafsu, kita kasih akal untuk berpikir, tapi kita mampu melakukan seperti malaikat melakukan, maka kita derajatnya lebih tinggi. Karena kita dikasih nafsu, tapi kita mampu menekan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut kepada Allah dan dia mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kenapa kita lebih tinggi? Karena sebetulnya kalau kita kayak malaikat nggak dikasih nafsu, kita bisa kayak malaikat. Makanya kita ini bukan malaikat, Bu. Makanya jangan berpikir suami kita itu kayak malaikat. Apik tok gitu. Kalau kayak malaikat kita ngambil baju seksi ya gak nafsu ngeliat kita. Karena malaikat dia enggak ada nafsu. Ya, tapi kita dikasih nafsu, kita dikasih akal, dikasih kemudian komponen-komponen dalam diri kita yang itu ada yang satu tidak dimiliki oleh malaikat, tapi kita mampu melakukan seperti malaikat. Itu berarti derajat kita akan lebih tinggi naik. Oke, Allah. Ada lagi sudah ya? Kita tutup doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, literasi kesenangan jauh amat kan gitu ya. Terima kasih dan cukup.